Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasional perbankan syariah. Pengertian atau definisi dari bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang ditulis pada UU nomor 21 tahun 2008. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank pengkreditan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian yang ketiga yaitu unit usaha syariah atau biasa disebut UUS. Adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit syariah. Ini juga tertulis di UU nomor 21 tahun 2008. Prinsip dan asas operasional bank syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Asas operasional perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan bank syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang tertulis pada pasal 3 UU nomor 21 tahun 2008. Produk dan jasa bank syariah. Di dalam produk dan jasa bank syariah ini terdapat 3, yaitu penghimpunan, penyaluran, dan jasa keuangan. Di dalam penghimpunan ini mempunyai 2 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip badiah, kemudian prinsip mudharabah. Yang kedua ada penyaluran. Di dalam penyaluran ini terdapat 3 prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip sewa. Kemudian yang terakhir yaitu jasa keuangan yang di dalamnya terdapat wakalah, kafalah, hiwalah, rahan, qard, dan sarf. Prinsip mudharabah, akad antara pemilik dana dan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan dan dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat. Kemudian yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Prinsip bagi hasil mudharabah. Mudharabah atau bank sebagai sohibul mal, akad antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal akad. Prinsip pembagian hasil usaha yaitu revenue sharing atau profit sharing. Kemudian prinsip bagi hasil musyarakah. Akad untuk usaha patungan untuk membiayai usaha yang halal dan produktif diaplikasikan dengan pembiayaan proyek. Prinsip jual beli murabaha. Murabaha akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati, yang diaplikasikan dapat diterapkan untuk barang konsumsi maupun produksi. Rukun transaksi murabaha. Rukun jual beli murabaha sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, harga dan akad atau ijab qabul. Dalam kitab Badai al-Sanai disebutkan syarat lain bahwa dalam jual beli murabaha, akad pada jual beli yang pertama harus akad atau transaksi yang sah.
Kemudian di sini ada kasus transaksi jual beli murabahah. Ini adalah contoh kasus transaksi jual beli murabahah. Dalam perhitungan jumlah cicilan per bulan, perhitungan cicilan dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian pendapatan margin per bulan sama dengan piutang murabahah jatuh tempo per bulan atau total piutang bersih dikali MYD atau margin yang ditangguhkan. Kemudian masuk di prinsip jual beli salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Prinsip jual beli istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. Prinsip sewa, ijaroh, dan IMBT. Ijaroh adalah akad sewa menyewa barang antara bank atau muajir dengan penyewa atau mustajir. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada muajir. Kemudian ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT, akad sewa menyewa barang antara bank muajir dengan penyewa atau mustajir yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir. Jasa perbankan. Yang pertama ada RAN, akad penyerahan barang atau harta marhun dari nasabah rahin kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Rahnu bisa sebagai pelengkap dan bisa sebagai produk sendiri. Wakalah, akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Kemudian ada hawalah atau anjak piutang, akad perpindahan piutang nasabah kepada bank dari nasabah lain. Muhil minta muhal alaih untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang jatuh tempo, muhal akan membayar ke muhala alih. Muhala alih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan. Larangan bagi BUS dan UUS. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS. Yang keempat yaitu melakukan kegiatan usaha peransuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Larangan bagi BPRS. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan sebagai prinsip syariah. Yang kedua, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha peransuransian kecuali sebagai agen pemasar produk asuransi syariah. Yang kelima, melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan syariah. Yang keenam, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tentang kegiatan BPRS.
Kemudian melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU tahun 2008 tentang kegiatan BPRS. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.